Lanjut ya, manfaat lain dari vitamin B2 itu adalah bisa mengubah protein, lemak, dan karbohidrat menjadi energi ya, hampir mirip dengan tiamin tadi ya, karena mendukung kerja di enzim. Nah, jadi vitamin B2 juga bermanfaat untuk membantu produksi energi yang diperlukan oleh tubuh, seperti itu. Beralih dari vitamin B2, sekarang kita masuk ke vitamin B3 atau asam nikotinat niacinamida atau lebih dikenal dengan nama niacin. Oke. Nah, kita bahas yuk. Jadi sumber niacin ini adanya di mana aja? Ada di hati, ginjal, ada di ikan, daging, ayam, ya, kemudian ada di kacang tanah. Nah, kemudian susu dan telur ini sebenarnya mengandung sedikit niacin, tapi nanti di dalamnya kaya sekali akan triptofan. Nah, jadi sebenarnya susu dan telur ya ada niacinnya tapi sedikit. Tadi yang telur justru malah di awal lebih mengandung tiamin ya pada bagian kuning telurnya. Jadi niacin ini bisa kita dapetin dari konsumsi ikan, daging, ayam, dan kacang tanah. Nah, emangnya apa efek-efek kalau kekurangan niacin gitu ya, atau vitamin B3 ini? Jadi tanda-tanda kekurangan niacin itu adalah terjadinya kelemahan otot, anoreksia, jadi makanan yang dimakan itu bakal keluar lagi. Nah, ini biasanya penyakit yang sering dialami sama model gitu ya dibilangnya. Kenapa terjadi anoreksia? Jadi dia itu sering makan, model-model itu ya, sampai kena anoreksia itu makan, habis makan terus colok-colok nih mulutnya supaya muntah. Akhirnya muntah deh makanannya. Jadi bagi dia makan itu yang penting enak di mulut tapi jangan sampai masuk ke perut dan diolah. Nah, apa yang terjadi ya, tubuh akan sangat-sangat kekurangan nutrisi ya. Jadi terjadi malnutrisi. Artinya ya asupan makronutriennya kurang, apalagi yang si mikronutrien seperti vitamin ini, makanya memicu jadinya anoreksia ini. Akhirnya setiap ada makanan masuk justru tubuh malah automatically kemudian mengeluarkan kayak gitu, hingga lama-kelamaan tubuh si model ini malah jadi benar-benar kurus, keriput-keriput, malah jadi kayak orang tua gitu ya, karena malnutrisi ya. Nah, kemudian si kekurangan niacin ini juga bisa menyebabkan gangguan pencernaan dan kulit memerah. Nah, apa manfaat dari vitamin B3? Manfaatnya adalah vitamin B3 dapat menetralisir racun, meningkatkan nafsu makan, membantu sistem pencernaan, meningkatkan kolesterol HDL, dan memperbaiki kesehatan kulit dan saraf. Kemudian manfaat lainnya adalah vitamin B3 juga berperan terhadap pelepasan energi dari karbohidrat, protein, dan lemak. Jadi dia membantu produksi energi. Kemudian vitamin B kompleks yang berupa B3 ini juga memiliki peran terhadap pembelahan dan pertumbuhan sel serta sintesis lemak. Vitamin B3 juga dapat mencegah terjadinya pellagra. Nah, apa tuh pellagra ya? Pellagra itu adalah penyakit akibat kekurangan vitamin B kompleks ya. Nah, lanjut, kita punya vitamin B4 atau senyawa kimianya disebut kolin. Nah, vitamin B4 ini kita punya sumber vitamin B4 itu adanya di madu, di gandum, di biji-bijian, cengkeh, kalau di buah-buahan ada di apel dan di strawberry ya. Nah, apa yang terjadi apabila tubuh kekurangan vitamin B4? Nah, kekurangan vitamin B4 itu menyebabkan adanya kelainan pada kulit, kelainan pada darah, kemudian adanya keluhan vertigo, ya, kemudian kelelahan, kelemahan otot, dan suasana hati yang tertekan. Jadi memang vitamin B ini sebenarnya banyak yang juga berperan sebagai anti stres ya. Jadi kegelisahan dan lain sebagainya, rasanya tuh gelisah gitu ya, gelisah tapi nggak ngerti gelisahnya kenapa, stres tapi ngerti stresnya kenapa, oh ternyata kekurangan vitamin B gitu. Jadi tubuh dibantu pengelolaan stresnya dari nutrisi ini. Jadi pengelolaan stres itu bukan hanya datang ke psikolog terus bisa selesai gitu ya, tapi juga harus didukung dengan nutrisi yang tepat gitu. Nah,
Kemudian, apa saja nih manfaat dari vitamin B4 ini? Manfaatnya adalah vitamin B4 berperan pada proses reproduksi dan membantu perkembangan janin, seperti mendukung daya ingat janin sejak dalam kandungan. Jadi memang ketika di trimester kedua, memasuki trimester kedua, itu dokter biasanya akan meminta ibu hamil untuk konsumsi banyak-banyak protein. Nah, vitamin B ini banyak ya di protein hewani maupun protein nabati. Jadi ini tujuannya juga untuk kemudian mendukung ya proses perkembangan janin. Nah, vitamin B4 juga sangat penting nih untuk pembentukan DNA dan RNA, mempermudah pembentukan sel, mematikan perkembangan jaringan yang sehat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh ya. Kemudian dia juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh terhadap infeksi dan penyakit. Vitamin B4 juga mencegah terjadinya insomnia. Jadi kalau nggak bisa tidur malam hari gitu ya, kalau konsumsi vitamin B kompleks kemudian bisa lebih lelap gitu tidurnya, bisa nggak insomnia. Kemudian nyeri kepala, kadar kolesterol yang tinggi, mencegah terjadinya kadar kolesterol yang tinggi, mencegah terjadinya gangguan pencernaan, batu empedu, keriput, jerawat, dan lain-lain. Oke. Jadi anggapan makan telur bikin jerawatan kemarin udah dijelaskan ya. Belum ada riset yang benar-benar menunjukkan itu, tetapi itu bisa jadi disebabkan karena adanya alergi sebenarnya gitu ya. Nah, kemudian kita punya vitamin B5 atau asam pantotenat. Nah, asam pantotenat ini paling banyak berada pada golongan protein hewani, jeroan, gandum utuh, produk susu, ragi, telur, ubi, brokoli, dan kacang-kacangan. Ya. Nah, si asam pantotenat ini kalau terjadi kekurangan di dalam tubuh, maka tubuh akan memberikan gejala berupa sakit kepala, tubuh terasa lelah, mudah emosi. Jadi kalau punya teman kelas yang mudah emosi, dikit-dikit marah, jangan-jangan dia kekurangan vitamin B kompleks berupa vitamin B5 asam pantotenat ini ya. Sensasi perih pada lengan atau kaki, terjadi mual, rambutnya mudah rontok, denyut jantung meningkat, dan gangguan pencernaan. Nah, manfaat dari vitamin B5 ini apa? Manfaatnya adalah dia berperan membantu proses pertumbuhan tubuh, juga berperan membantu produksi hormon. Masih banyak banget, kita lanjut lagi. Ini ada vitamin B6 atau senyawa kimianya disebut piridoksin. Nah, vitamin B6 ini paling banyak terdapat dalam khamir ya, dalam kecambah gandum, kemudian dalam hati, ginjal, dan serealia ya, pada sereal. Nah, si vitamin B6 ini kalau tubuh kekurangan maka nanti akan menyebabkan adanya gangguan pertumbuhan, gangguan fungsi motorik, dan terjadi kejang-kejang. Nah, ini bahaya ya. Nah, manfaat dari vitamin B6 ini apa? Manfaatnya adalah dia memiliki peran untuk metabolisme tubuh, ya jelas ya, karena seluruh vitamin itu adalah bagian dari kofaktor, jadi pasti terlibat dalam metabolisme tubuh. Kemudian vitamin B6 juga berfungsi untuk mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Vitamin B6 ini juga bisa menjaga otot, saluran pencernaan, dan beberapa bagian dari imunitas tubuh. Untuk pria sendiri, asupan harian vitamin B6 ini 1,4 mg, itu benar-benar sedikit loh ya. Sedangkan untuk wanita sekitar 1,2 mg, dikit sekali ya. Jadi memang kebutuhannya itu dikit, tapi harusnya perharian kita dari diet kita itu terpenuhi ya. Oke. Kemudian kita punya vitamin B berikutnya adalah vitamin B7 atau biotin. Nah, untuk vitamin B7 ini sumber biotin terdapat di dalam bahan makanan seperti daging organ, maksudnya di daging yang bentuknya jantung, hati gitu ya. Kalau kita makan hati sapi kayak gitu maksudnya. Nah, kemudian ada juga di telur, ikan salmon, babi, daging sapi, wortel, sereal, kembang kol, pisang, dan biji bunga matahari. Biji bunga matahari ya. Oke. Nah, kekurangan vitamin biotin, vitamin B7 ini bisa menyebabkan gejala berupa rontok rambut, hampir sama dengan vitamin B6 tadi ya. Ada gejala
rambut rontok, kemudian kulitnya jadi kering, ruam dan bersisik di sekitar mata atau mulut, kemudian matanya kering, kelelahan dan bisa memicu depresi. Jadi hampir keseluruhan kekurangan vitamin B itu bisa menyebabkan seseorang jadi mudah marah, mudah emosi, kemudian juga jadi depresi, jadi gelisah dan lain sebagainya gitu ya. Nah, apa sih manfaat vitamin B sendiri di dalam tubuh? Fungsi utamanya sebenarnya adalah sebagai pemecah nutrisi untuk bisa masuk ke dalam tubuh ya, mengubahnya kemudian menjadi energi ya. Si vitamin B7 atau biotin ini juga bisa memecah lemak dan karbohidrat menjadi asam lemak dan gula. Tuh. Nah, lanjut. Kita punya yang berikutnya ada vitamin B9 atau folat. Nah, sumber-sumber folat adanya di mana saja? Sumber folat yang bentuknya berupa poliglutamat itu bisa kita dapat dalam berbagai jenis sayuran hijau, kemudian dalam hati, daging tanpa lemak dan dalam biji-bijian ya. Nah, kekurangan folat itu tentunya bisa menyebabkan perhambatan pada pertumbuhan dan menyebabkan gangguan pada saluran pencernaan. Nah, untuk vitamin B9 ini atau folic acid ya, asam folat itu fungsinya apa saja kalau di dalam tubuh? Fungsinya adalah untuk memproduksi sel darah merah ya bersama dengan vitamin B12. Jadi combine ya mereka. Kemudian untuk ibu hamil sendiri ya penting sekali asam folat ini karena mengkonsumsi makanan yang kaya vitamin B atau asam folat bisa menurunkan resiko terjadinya kecacatan pada bayi di dalam kandungan, terutama yang berhubungan dengan sistem saraf pusat seperti spina bifida. Nah, itulah mengapa biasanya suplemen untuk ibu hamil itu juga diberikan selain zat besi juga ada asam folat. Nah, berbagai iklan-iklan juga pada produk susu untuk ibu hamil juga selalu dinyatakan bahwa ini ada asam folat baik untuk janin kayak gitu. Nah, tetapi memang begini loh, ada kebutuhan asam folat bagi ibu hamil dalam jumlah atau kadar yang tertentu. Bagaimana kalau berlebih gitu ya pertanyaannya. Nanti kita akan bahas di akhir bagaimana kalau kelebihan vitamin B dari B1 sampai nanti B12 gitu ya. Nah, untuk rekomendasi dari The National Institute of Health, orang dewasa membutuhkan sekitar 400 mikrogram asam folat per hari. Jadi lebih gede. Oh, tadi miligram ya kalau nggak salah. Nah, kemudian untuk ibu menyusui membutuhkan 500 mikrogram, sedangkan ibu hamil membutuhkan 600 mikrogram. Jadi ibu hamil itu memang kebutuhannya terhadap asam folat lebih tinggi. Ingat, butuhnya hanya 600 mikrogram saja per hari. Bagaimana kalau ibu hamil itu mengkonsumsi lebih dari 600 mikrogram? Kita bahas di akhir ya. Tidak hanya itu, wanita yang merencanakan kehamilan sebaiknya memenuhi kebutuhan vitamin B9 untuk kesehatan dan perkembangan janin dalam kandungannya. Jadi baru merencanakan kehamilan juga biasanya diminta untuk konsumsi asam folat ya. Nah, tetapi konsumsi asam folat juga biasanya dikeluhkan dengan wah, abis terapi asam folat berat badan naik. Kenapa begitu? Karena jangan lupa tadi ya vitamin B itu punya peranan meningkatkan nafsu makan memang ya, walaupun aromanya sebenarnya dari vitamin B itu nggak enak ya aromanya tuh. Kita lihat lagi, ini ada vitamin B12. Untuk vitamin B kompleks ini adalah vitamin yang terakhir kita bahas. Nama senyawa kimianya adalah kobalamin. Sumber dari vitamin B12 sendiri itu adalah makanan dari protein hewani ya, yang memperolehnya dari hasil sintesis bakteri. Nah, gejala kekurangan vitamin B12 itu adalah terjadinya anemia dan menimbulkan dua jenis sindroma. Manfaat dari vitamin B12 sendiri ini menurut Harvard Medical School bagi tubuh manusia, vitamin B12 itu bersama-sama dengan vitamin B9 tadi membuat sel darah merah ya, kemudian pembentukan saraf dan juga DNA. Nah, kalau DNA tadi ada ya, vitamin apa ya diingat-ingat yang dia membantu pembentukan DNA dan RNA. Jadi bersama dengan B12 ini berarti ya. Kemudian untuk orang dewasa membutuhkan sekitar 2,4 mikrogram. Lebih rendah ya kebutuhan vitamin B12 dibandingkan vitamin B9. Tadi kan butuhnya itu sekitaran paling rendah 400 mikrogram, paling besar pada ibu hamil 600 mikrogram. Nah, ini untuk vitamin B12 dibutuhkannya hanya sekitar 2,4 mikrogram aja per satu hari. Vitamin B12 tidak diproduksi dalam tubuh, melainkan kita peroleh dari suplemen atau sumber makanan yang mengandung vitamin B12 gitu ya.
Oke, nah setelah mengkonsumsi, ini ada pertanyaan nih, setelah mengkonsumsi vitamin B, kenapa ya kita merasakan urinnya itu akan punya aroma yang sama dengan suplemen vitamin B? Oh sorry, ibu ulangi lagi pertanyaannya, terburu-buru.